karena ya katanya cinta, berkorbanlah gitu loh. Masa itu dianggap bucin? Ya kan enggak. Sebenarnya itu bucin tahu. Bucin itu kayak cuma satu istilah anak-anak zaman now untuk bilang menjelaskan itu. Hey guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel @pedonaretsvlog. Apa kabar kalian semuanya hari ini? I wish you guys still stay healthy, still stay fit, still stay at home. Dan buat kita semua yang sudah harus bekerja, please jangan lupa untuk sering pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan supaya kita terus untuk mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, supaya kita bisa hidup normal seperti biasa, kembali ke semula. Oke, jadi seperti janji aku sebelumnya, aku bakal ngobrol-ngobrol bareng anak INFJ Family. Oh ya, buat kalian yang belum tahu INFJ Family itu apa, INFJ Family adalah grup WA khusus untuk INFJ Family. Kita ada udah lumayan banyak sih ya membernya. Dan buat kalian semua yang pengen bergabung dan merasa diri kalian adalah tipe kepribadian INFJ, kalian welcome untuk bergabung. Caranya, kalian tinggal tonton video aku yang berjudul pengumuman grup WA INFJ Family dibuka. Nah, kalian tonton videonya, nanti di description ada satu link khusus untuk bergabung ke grup INFJ Family. Kalian bisa klik linknya dan kalian akan langsung masuk ke grup WA Family kita. Selamat bergabung teman-teman. Guys, tak kenal maka tak sayang. Makanya aku mau kenalin kalian dulu nih sama dua cowok teman baru aku. Well, mereka nggak teman, tapi mereka adalah keluarga di INFJ Family. Nah, aku mau kenalin yang bewokan itu namanya Avan, dan yang di sebelahnya namanya Pandu. Mereka ini dua anak Pekanbaru yang memutuskan untuk kopdar setelah bergabung di INFJ Family. Harusnya mereka ada berempat, tapi duanya berhalangan, jadi cuma mereka berdua nih yang kopdar. Nah, pas di tengah-tengah kopdaran ini mereka tiba-tiba ngajak video call gitu. Jadi daripada video callnya hilang sia-sia tak terekam, akhirnya kita memutuskan kita mau dokumentasiin tuh video callannya kita, dan kita memutuskan untuk dimasukin ke konten kita. So, mungkin kalian akan menemukan bahwa video call ini hasilnya kualitasnya jelek banget karena goyang-goyang, dan karena yang alasan utamanya adalah kita nggak bisa ngerekam suara. Videonya udah kerekam tapi suaranya nggak ikut kerekam, jadi aku ngerekam dengan dua handphone khusus untuk suara. Jadi handphone yang ada suaranya bakal goyang-goyang nantinya, jadi harap sabar ya. Semoga kalian gak bosan sih dengan pembicaraan kita, karena bakal seru banget. Dari bucin kita pindah ke debat tentang kalau gebetan, maksudnya kalau PDKT-an itu sebenarnya yang harus bayar siapa sih, cowok apa cewek? Nah, kalau penasaran kan, tonton terus video ini sampai habis, karena debat kita bakal macam-macam banget sampai kita diusir dari Raja Kopi. Saking seriusnya debat kita diusir. Oke guys, selamat menikmati video ini. Nggak mau, ya kita harus luangkan waktu itu, kita harus sempatkan, kita harus betul-betul maksimalkan, karena ya katanya cinta, berkorbanlah gitu loh. Masa itu dianggap bucin? Ya kan enggak. Sebenarnya itu istilah anak zaman now untuk bilang yang kayak yang kamu jelasin itu sebenarnya. Exactly. Anak-anak alay, ya kan? Iya, bisa dibilang alay lah ya. Itu hanya anak-anak alay yang bilang, yang suka mendefinisikan hal itu sebagai bucin. Dan konotasinya bucin itu kan bagiku negatif, bagiku loh. Tapi sebetulnya ya pasti ada juga beberapa teman-teman di sana yang bilang itu karena dia itu terlalu sayang, sangat menghargai cinta gitu loh. Jadi dia tahu bagaimana mengekspresikan, memanifestasikan itu dalam sebuah tindakan. Rela berkorban itu kan salah satu wujud percintaan gitu kan. Itu bagiku. Asik. Nah, ketika
ketika itu diaplikasikan ke personal, nggak perlu dia tunjukkan ke orang lain, ke halayak umum. Nah, itu sah-sah aja. Nah, tapi ketika itu di share ke orang lain, ke media sosial, ke masyarakat umum, nah itu baru namanya bucin tuh, Kak. Dia menunjukkan kebodohannya. Nggak perlu cinta itu dipublikasikan, biar orang-orang yang dia cintai aja yang dia tahu, yang dia Oke, yang dia itu cintai aja udah mau masuk pertanyaan berikutnya nih. Berarti dari yang kamu bilang ini, tadi aku udah mau nanya nih. Berarti sebagai seorang INFJ, kalian nggak bakal pernah posting tentang pacar kalian di sosial media? Iya, kalau aku gitu, Kak. Tapi kan ada yang bilang, Kalau kalian tapi ada yang bilang gini. posting di sosial media tentang pacar kalian. Tapi ada yang bilang kayak gini, kalau cowok nggak pernah posting foto ceweknya di sosial media, it means itu cowok punya gebetan lain atau itu cowok nggak sayang sama kita. Kalian nggak setuju berarti? Ya, ada perempuan kayak gitu sih, Kak. Cuman ya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Karena itu sebuah prinsip kan. Kalau aku prinsipnya, misal nih, aku nggak ada posting mukaku di sosial media, termasuk Facebook, Instagram aku nggak punya, Kak. Terus WA aku juga nggak pakai foto profil wajahku gitu kan. Itu sebuah pilihan. Itu prinsip bagiku bahwa aku nggak mau menunjukkan diriku ke orang lain, pribadi ke orang lain, terutama di sosial media. Kalau untuk lingkungan kecil, sesama teman-teman yang bisa diajak hangat, dekat, lekat, nah itu aku malah tumpahkan semuanya. Tapi kalau untuk masyarakat umum itu nggak bisa kalau aku. Termasuk juga hubungan, misal nih aku berhubungan sama satu perempuan, aku nggak akan posting di sosial media aku bahwa dia perempuanku, nggak akan. Kecuali mungkin kalau udah beristri ya, Kak, supaya kita tahu oh ini Pandu udah beristri gitu loh. Jangan lagi diusut lagi kepribadiannya, jangan lagi diajak baperan lagi gitu. Kalau sama istri oke lah, aku akan share ke teman-teman, bahkan wajib itu bagiku karena aku udah punya istri. Ini loh istriku gitu, jangan kamu nanti godain perempuan ini lagi karena perempuan ini istriku, udah itu cuma milikku. Nah itu gitu loh. Oke. Kalau udah jadi istri. Tapi kalau masih berhubungan yang belum disahkan sama agama sama negara, bagiku ya nggak perlu lah kayak gitu. Kalau menurut Afan gimana, Van? Beda-beda. Oke, kalau menurut aku kembali lagi kayak loyalitas itu hanya bahasa perbudakan. Jadi misalnya aku terlalu loyal sama pasanganku, ya berarti aku diperbudak dong sama pasanganku. Ya itu mah jahat, itu jahat sih, itu keliru tahu, itu aku nggak setuju sih. Bentar. Ini kita kan perspektif toh. Oke. Jadi kalau loyal sama pasanganku, otomatis yang loyal siapa? Dia dong yang loyal sama kita. Jadi misalnya aku bilang sayang sama pasanganku, aku presentasiin selalu memetakan gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa ngasih 100% gitu sebuah perasaan, karena memang mungkin belum jadi pasangan hidup. Mungkin kayak kita mungkin baru mencoba buat kenal, buat jalan, buat pacaran. Tapi kebanyakan sih Mbak yang kayak mantan-mantanku itu, walaupun mereka udah punya pacar lama, tapi dia bilang kalau comparingnya, dia tuh kayak bilang kamu tuh beda, kontak sama kamu kayak benar-benar merasa saya, benar-benar merasa kayak beda dengan yang lain, kayak gitu. Kayak kerasa loh, benar-benar disayang gimana. Dan kadang kita punya keputusan, punya obrolan, punya actionnya tuh gak ditemui oleh cowoknya yang lain. Malah sampai ada juga yang sempat nyari stres gitu sih. Padahal aku nggak, dalam konteks bukan aku aneh-aneh ya, mungkin kayak aku kayaknya ini nggak akan bisa lanjut karena mungkin pertama kita terlalu jauh LDRan, terus kita juga aku juga belum kebayang mau merit apa, karena dia udah di umur yang matang kan. Jadi kalau kamu pengen nikah ya silahkan, dia baru belajar buka hati ke yang lain. Tapi kebelakangan mantan-mantanku itu berapa mantan? Berapa? Ada berapa? Aku ya Ada berapa?
bukan kritik, gak ingat. Saking banyaknya. Mereka tuh lebih ya sebenarnya kayak kalau aku bilang kalem sih, aku bilang memang kayak tadi bilang saya kenal sama orang, sering ketemu, nah dan terbuka. Jadi mereka tuh kayak selepas dari aku malah bisa dapetin yang lebih oke, misalnya lebih cakep, lebih tajir. Mereka lebih bisa memainkan permainan, bukan dimainkan dalam permainan. Gitu sih. Waktu kosongkan pikiran gitu, nggak dapat persamaan. Oke, next. Misalnya nih, sebagai seorang INFJ cowok, kalian itu tipe cowok yang gimana? Yang suka traktir cewek setiap kali ketemuan, atau setiap kali ketemuan ya pembayaran bagi dua, bagi rata? Oh, enggak. Kalau aku jelas, ya itu sebuah harga diri, kewibawaan laki-laki. Ya laki-laki lah yang nanggung. Tapi kalau sama teman biasa nih, tergantung siapa yang ngajak ya kan. Pikir gitu. Kalau dia yang ngajak ya berarti dia bertanggung jawab atas apa yang aku pesan nanti gitu. Ini bukan masalah kita ya bang ya. Biar banyak ketawa. Ini yang kak ini BTW yang ngajak ke sini kan Bang Evan nih ya kan. Jadi ditraktir nih. Pakai nilai-nilaiku berarti harus dia yang bayar gitu kan. Tapi aku banyak dapat ilmu lagi. Tapi kalau aku biasanya sih coba menawarkan diri ini sama teman ya. Aku aja lah gitu. Tetap berusaha. Aku yang bayarkan meskipun aku yang diajak. Karena aku ini selalu terngiang dalam kepala nih kak. Kata-kata bapak aku gitu ya, bapak kandung. Kalau kamu punya sesuatu sendiri, jangan pinjam ke orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu masih punya uang, masih cukup. Oke, makasih ya kak. Kalau kamu punya cukup uang, lapang, jangan jangan sayang sama temanmu, maksudnya belanjakan mereka, traktir mereka semampunya gitu loh. Itu aku yang sampai sekarang terngiang, itu ajaran waktu masih kecil itu kak. Jadi aku sering menghabiskan uang itu ya sama temen, sering aku traktir. Aku nggak pernah, kalau sama temen nggak sayang, apalagi duit. Aku pikir duit itu nggak usah kita belanjakan, nanti juga hilang sendiri, entah dicuri, entah terbakar. Aku mikir gitu. Jadi ya udah, mumpung ini ada kesempatan, ya udah aku berusaha untuk bayarin mereka makan, traktir dan sebagainya. Tapi kalau sama perempuan gebetan misalnya atau apa itu ya tetap harusnya cowok lah bagiku loh kan. Aku berusaha bayarin dia. Ini konteksnya udah pacaran atau masih PDKT nih? Ya mau PDKT atau apalagi pacaran, ya itu bagi cowok. Tapi kalau udah pacaran paling udah lama, ya kan nggak sejaim lagi lah mungkin ya. Ya aku pikir gantian lah gitu. Gantian, masa aku terus gitu. Atau kadang ya aku nanti ini makannya, nanti kamu uang parkirnya gitu. Atau misal nanti ini habis ini makan, habis itu kita wisata kemana, ya udah aku makannya, kamu nanti masuk ke wisatanya, ya gitulah. Oh berarti justru pas PDKT-nya yang ditraktirin sama cowok wajib? Iya, karena kita kan jaga harga diri, jaga wibawa kak. Laki-laki itu bagiku nggak bisa dijatuhkan, itu harga diri bawaan. Masalah itu nggak peduli sih kak, masalah dia nanti terima aku atau enggak, dia benci aku atau enggak. Tapi itu karena bagiku ya itu penting. Itu aku nggak bisa lah aku ditraktir, orang baru kenal aku ditraktir. Itu bagiku, bagi laki-laki jatuh anjlok itu. Jangan ditraktir, maksudnya bayarnya PT gitu loh. Oh bagi-bagi, iya, apalagi itu lebih malu tuh kak. Masa? Kalau Afan gimana Afan? Aku malu. Ya kalau aku agak sedikit berbeda. Dulunya gitu. Kalau sekarang tuh kayak sudut pandangku ya, wanita itu kontradiktif. Memang logisnya gentlenya cowok yang naksir. Tapi
kalau aku dengan pasangan baik gebetan ataupun pacar, aku gimana coba? Misalnya gimana orang terhadap wanita itu gimana, materi dan lain-lain. Kalau aku enggak, kalau aku cewek itu kontradiktif. Memang lebihnya dia pengen bayarin, tapi itu wanita di mana? Mereka itu keibuan. Keibuan itu gimana? Suka mengayomi, suka mengajak, suka pokoknya ibaratnya kita ini sebagai miliknya gitu. Jadi gimana naluri ibunya, naluri kewanitanya kita hidupin. Ya, kalau aku di masa-masa romansa PDKT, misalnya dia ngajak, aku gak pernah bayarin. Jadi kayak biarin aja dia yang bayar. Jadi satu sisi kalau kayak ngebacanya nih, kalau aku yang ngebayar bukannya pelit, aku menghidupkan naluri dia sebagai wanita loh, yang kontradiktif tadi. Nah, jadi Alasan banget ya. jadi pas dia kalau kita terus yang menraktir, kelihatan banget kita yang senang gitu sama dia kan. Tapi kalau dia yang menraktir kayak ini coba kok. Ya Tuhan, cuek banget ya orang, gila, parah sih, gila. Iya, mungkin penasaran tuh. Penasaran. Gila, Tapi cuek kalau banget. Itu cuek banget sih. tapi kalau udah pacaran tuh kayak misalnya kita ngajak, ya udah kadang kita yang bayar, kadang dia yang bayar, kadang kita PT udah nggak sih lagi kan. Tapi aku udah memang kalau dari zaman PDKT sampai pacaran gitu kayak nggak sih gitu lah. Jadi tapi kan maksudnya pas kita bisa traktir bukan kayak terus kamu lah traktir, terus kamu lah yang bayar, nggak gitu. Paling kita banyak ini dong kayaknya enak tuh kayak gitu. Jadi naluri dia sebagai ibuan, mengayomi, merangkul, mengajak bangkit, itu si sudut kontradiksi wanita muda. Berarti itu cewek yang traktir atau bayarnya PT sendiri? Kalau PDKT dia ngajak, dia mulu yang bayar. Serius? Gila. Kenapa nggak bisa misalnya dari 10 kali ngajak paling ngajak sekali 2 kali, terus memang benar-benar ada keperluan gitu. Karena memang mungkin akunya nggak yang kayak agresif gitu sih Pak. Tapi masa ceweknya yang bayarin sih? Serius? Pacar orang juga senang sama kita, ya udahlah disin aja. Wah gila. Tapi paling nggak bayar sendiri-sendiri dong. Masa ceweknya yang bayar? Itu ceweknya yang cinta mati banget. Ya, momen-momen gitu ada, kita bayar masing-masing. Misalnya nih makan berdua atau minum kena limpol misalnya nambahin berapa gitu. Atau tapi kebanyakan ya itu tadi misalnya ngajak nih dia pengen ngobrol, pengen curhat dan lain-lain, ya mau yang bayar. Gila. Itu konteksnya temen atau pacaran nih? Kalau temen kan beda lagi nih. Kalau dia yang numpang curhat, pasti ya udahlah gue traktir gitu kan. Nah ini PDKT, gebetan. Ya kan, itu tadi mbak romansa tadi kan, masa romansanya kan masa teka-teki nih, yang senangnya dia apa kita gitu kan. Ini pasti masa romansa ini. Oh gila. Maksud aku nggak cewek juga yang bayarin, ya bayar sendiri-sendiri. Nah itu ya maksudnya kondisional, cuma kalau kayak cowok yang terus ngebayar kayaknya nggak kayak gitu amat. Terus misalnya udah pacaran nih, dia penasaran kan, pengen ngobrol, pengen apa, kita keluar, ya udah dia yang bayarin gitu. Terus nanti ujungnya berantem sama cowoknya, terus tiba-tiba putus curhat gitu kan, ngapain? Gue nggak. Berarti itu statusnya dia pacar orang. Nah ini contoh kasusnya yang pacar orang, maupun yang jomblo. Oh, berarti Maksudnya temen dong. Kalau temen ya nggak apa-apa sih, maksudnya agak-agak gimana gitu kalau lagi PDKT sama gebetan terus ceweknya yang bayarin. Ih, aku ilfil juga sih kalau udah kayak gitu. Nah, Cuma kalau bayar masing-masing fine, itu masih fair lah ya. iya benar. Gimana pendapat kalian tentang cewek yang nggak mau ditraktir dibayarin? Kalau pendapatku begini, karena laki-laki itu mungkin punya rasa bahwa basicnya laki-laki itu mengayomi, apalagi ngasih melindungi, ngasih kenyamanan, harta benda, kemudian ya gitulah, nafkah jasmani, nafkah rohani, ya kan gitu katanya. Nah mungkin dari basic itulah timbul itu Kak. Jadi kayak misal laki-laki itu harus
harus, apalagi di awal-awal perkenalan, nggak cuma sama cewek sih, nggak, sama temen laki-laki misal kita, atau biasanya sama rekan yang agak tua lah, rekan bisnis misal kita ketemuan atau apa di rumah makan apa gitu, kalau bisa saya yang bayar Kak. Jadi memang itu sebuah, kalau bagiku itu naluri itu pertama. Kedua itu sebuah, ya kembali lagi kewibawaan, harga diri. Nggak mau aku, kalau aku sendiri pribadi nggak mau harga diriku anjlok, itu nggak bisa. Aku sangat menjaga itu gitu kan. Tapi the thing is, maksudnya gini, teman-teman kalian itu royal balik nggak sih sama kalian? Apa kayak cuma manfaatin doang gitu loh? Kayak aku ya kan, pribadinya sama nih, royal sama teman-teman, nggak sayang duit lah. Tapi ada juga teman-teman yang royal juga, teman-teman aku ada yang royal betul-betul, ya 11-12 lah sama kayak aku itu kan. Kemudian ada juga yang mungkin maksudnya memanfaatkan, nggak tahu lah ya, cuman kayak aku dimintain tolong mau aja, dimintain tolong bersedia aja gitu loh. Mungkin itu salah satu kepribadian kita gitu kan, pengennya nolong orang terus meskipun kita sebetulnya memaksakan diri nolong orang itu gitu, tapi kita merasa dia butuh pertolongan kita, ya udah kita lakukan. Bahkan aku dulu nggak punya uang sama sekali pernah, karena dipinjem sama teman itu pernah gak? Jadi kawanku itu kepepet, dia butuh uang sekian rupiah, ya aku punyanya segitu, aku kasihkan, aku bantu, memang betul-betul aku bantu, karena ya itu temanku. Aku berusaha menjaga hubungan baik, aku berusaha berniat baik, menolong sesama, menolong orang lain, karena itu mungkin sifatku, pribadiku gitu, karena aku berpikir seperti itu, dan aku punya kebahagiaan di situ. Ya nggak masalah aku gapai itu gitu, meskipun aku nggak punya uang, karena aku berpikir di lain pihak juga aku bisa nagih yang lain, teman-teman lain yang punya hutang sama aku, mungkin sekarang makan dari itu aja lah teman-teman, aku tagih hutangku yang dulu, aku tagih uangku yang dulu itulah gitu. Atau aku pinjam sama teman yang lain, pinjam uang lah buat makan hari ini ya kayak gitu. Harus berkorban kayak gitu demi teman. Tapi itu aku nggak setuju loh kalau kayak gitu loh. Nggak tahu, kata orang ya Kak, aku itu memang terlalu baik, bahkan sering Dimanfaatin. dikasih nasihat gitu kan, boy, ya jangan terlalu baik lah sama orang, pikirkan dirimu sendiri, jangan terlalu baik, jangan sampai kebaikanmu sama orang lain itu merugikan dirimu sendiri. Iya loh. Tapi Itu berlebihan itu loh. betul. Kalau sampai kekurangan itu berlebihan loh. Nah, itu betul juga Kak, bahwa sesuatu yang berlebihan itu apapun itu pasti nggak baik. Makan berlebihan nggak baik, tidur berlebihan nggak baik, bahkan kita baik sama orang berlebihan itu pun nggak baik. Itu kebodohan memang Kak, bagi sebagian orang. Bagiku kebahagiaan, nggak tahu aku Kak, aku kadang berpikir juga, aku mikir aku ini sebetulnya apa, gimana sih aku ini. Nggak tahu ya, mungkin karena aku logikanya agak-agak main ya. Logikanya agak-agak lebih ke logika 50-50 sih, logika sama feeling. Maksudnya gini, kalian kan cowok nih. Oke lah, mungkin kamu kan masih muda ya, masih anak muda, oke lah, masih bisa dimaklumin lah ya. Nah kan, tapi kamu udah umur berapa sekarang? Kalau aku 25 Kak. Oke, masih 25 ya. Maksudnya aku gini, kalau misalnya nih target nikahnya kamu misalnya 23, 27 atau 28 nih mau nikah. Nah kan kamu harus mikirin nih, setidaknya kalau sebagai, memang kan kamu bilang kan kamu pengen suatu saat nanti kalau menikah atau serius punya pacar, pengen sebagai seorang pribadi yang bisa mencukupi lahir dan batin keluarga gitu kan. Nah kalau memang misalnya nih kamu mau nikah nih umur 28, setidaknya kan kalau dari kamu umur 25, kamu udah harus merencanakan dong, mau dikasih makan apa nanti anak istriku, harus udah mulai nabung dong. Jadi bukan berarti aku royal sama teman-teman itu nggak memikirkan masa depanku sama calon istri, nggak gitu. Aku justru lebih mengutamakan calon istriku daripada teman-teman. Itulah kenapa aku nggak mau, misal nih, ini prinsipku, nggak mau memajang sembarangan wajahku ke sosial media,
Karena aku juga berharap perempuanku nanti juga perempuan yang nggak suka eksis di sosial media. Aku nggak pengen punya perempuan yang populer di sosial media maupun di dunia nyata gitu. Karena bagiku itu milikku, itu eksklusif bagiku. Pasangan itu eksklusif. Jadi aku simpan baik-baik mulai dari sekarang. Wajahku nggak mau aku share di publik. Pribadiku sehari-hari, privasiku, kegiatanku sehari-hari nggak mau aku share. Nggak apa. Kalau itu nggak apa. Ini jadikan konten juga nggak masalah Kak, karena bagiku lebih besar manfaatnya gitu. Asik. Aku berusaha mengesampingkan egoku lah. Gitu. Jadi silakan kalau mau di share nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Sampai mana tadi? Tentang itu tadi, royal nih sama teman-teman dibanding masa depanku sama pasangan. Aku menyusun proposal pernikahan Kak, itu sejak SMA, jujur ya, sejak SMA. Oke. Karena sejak SMA itu nikah sama siapa, mungkin juga pendidikan istriku nanti seperti apa, kemudian masa depan aku pengen tinggal di mana, tahap fase mulai dari 0 tahun pernikahan itu tinggal di mana, merintis dari mana, mungkin di kos-kosan dulu dan sebagainya. Terus juga 5 tahun setelahnya nanti berkembang seperti apa, terus masa tua aku harus bagaimana, itu udah terkonsep semua, udah dalam bentuk tulisan. Terus juga masalah mahar nih. Kalau kami kan mahar itu kalau laki-laki, sebaik-baik laki-laki adalah yang ngasih mahar terbaik bagi perempuan. Dan perempuan baik itu adalah, sebaik-baik perempuan adalah yang meringankan mahar bagi calon suaminya kan gitu. Jadi kayak ibarat kita sama-sama kasih yang terbaik. Kita nggak berharap dapat perempuan yang sangat mahal gitu, minta sekian miliar, enggak, kita nggak berharap seperti itu. Tapi kita usahakan sebagai laki-laki, karena parameter kita adalah, dalil kita adalah itu tadi, sebaik-baik laki-laki adalah yang ngasih mahar terbaik. Nah, itu aku usahakan Kak di situ. Jadi tetap bukan berarti aku mengesampingkan perempuanku nanti, enggak, dengan melampiaskan keroyalanku kepada teman-teman, kepada mungkin hewan-hewan liar, binatang-binatang yang terlantar di jalan. Aku enggak. Tetap masa depanku sama perempuanku itu nanti tetap terkonsep, tetap harus aku perjuangkan. Itulah kenapa aku punya tabungan, bukan tabungan sebetulnya sih, itu di kendaraan. Kenapa aku punya kendaraan roda 4, misal punya roda 2 misal gitu kan. Itu aku maksudkan supaya nanti ketika aku menikah itu minimal bisa aku jual, uangnya bisa aku kasihkan, atau minimal aku kasihkan semuanya lah dalam bentuk kendaraan itu. Misal motornya aku kasih motor, mobilnya aku kasih mobil. Aku berpikiran seperti itu. Karena kenapa aku alihkan uangku ke kendaraan? Karena satu, aku nggak bisa nyimpan uang Kak. Kalau nyimpan uang cash, ya itu tadi, royalku sama teman-teman, sama lingkungan, sama hewan-hewan terlantar, tak bertuan, itu royalku itu sangat nggak ngerti lah ya, kata orang terlalu berlebihan. Itu kalau punya uang cash, makanya aku pengen alihkan itu ke barang-barang yang aku tetap bisa menikmati. Apa itu? Yang mungkin kendaraan. Kalau kata orang investasi ke kendaraan itu nggak masuk lah, masa investasi ke kendaraan. Iya, nggak masuk. Nggak masuk. Tahun depan udah turun harganya. Iya, benar. Emas bagiku nggak bisa aku pakai, meskipun aku beli emas antam, emas batangan, nggak bisa aku nikmati, nggak, simpan aja. Aku nggak punya kepuasan di situ. Nah, gimana caranya mengalihkan uang buat istriku nanti, calon istriku, yang bisa aku pakai? Mungkin salah satunya ke kendaraan, menyalurkan hobi juga, misal gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti suatu saat, misal aku mau nikah, mungkin aku bisa jual kendaraan itu, misal seperti itu. Karena kalau mau beli lahan tanah
atau kelapa sawit lah misalnya yang oke gitu. Butuh Itu duit uang lebih cukup. banyak ya. Oke, kan. Aku belum uangku itu belum cukup. Sebenarnya pengen ke situ supaya bisa berkembang. Cuman karena belum cukup ya apa yang bisa aku lakukan sekarang aku lakukan. Itu kalau untuk masa depan sama pasangan hidup itu mau cakep di SMA itu udah terkonsep Kak. Udah terkonsep. Nah sekarang yang aku jalani royal sama teman-teman, baik sama siapapun itu ya naluri aja karena perasaanku bermain mungkin di situ. Lebih ke Empatiku bermain. lebih ke harga diri kali ya. Harga diri mungkin Gengsi. aku nggak mikir harga diri kalau masalah baik enggaknya itu baik kita ke orang lain ke apa aku nggak mikir harga diri apalagi ke hewan-hewan ya Kak ya aku basicnya dokter hewan nih misalnya Hmm. nggak bisa lah aku lihat hewan-hewan terlantar nggak makan paling nggak aku jalan-jalan menelusuri kota gitu aku bawa pakan kucing minimal snack-snack buat kucing buat anjing ketemu kucing di jalan aku kasih misal gitu kan nggak mungkin aku nggak bawa jadi masa aku mau jaga wibawa sama binatang sama hewan kan nggak juga nah di situ aku ya bermain pakai hati tapi kalau misal sama orang yang baru kenal apalagi gebetan apalagi orang yang kita jaga perasaannya yang bisa mengerti pakai hati juga ya aku jaga wibawa dengan cara hal simpel mungkin naktir dia makan warung kopi dan lain sebagainya kalau sama temen tapi kalau sama temen ya udah akrab gitu ya udah bayar lah siapa yang ngajak dia tanggung jawab kalau aku yang ngajak pun aku yang bayar gitu itu kalau aku Kak jadi kalau masalah wibawa atau enggak itu kalau sama orang baru aku jaga itu aku usahakan itu karena Pan, berarti malam ini aman dia yang bayar. iya nih ini Bang Evan yang bayar nah, ini yang bayar dokter kan apa hubungannya ya gitu dari aku Kak dari aku sudut pandangku seperti itu masalah bayar membayar tagihan Kalau Afan, Fan? gimana Mbak Yang tadi dia udah panjang banget soalnya udah lupa pertanyaannya. bayar membayar oh keuangan Iya, soal keuangan. ya kalau keuangan sih aku royal buat keluarga sih Bang misalnya aku dapat project foto ini aku alihkan ke sini buat keluarga misalnya pokoknya ke keluarga lah terus kayak aku mikir nabung kayaknya kalau megang duit kayaknya susah bakal ketabung tapi aku mikir aku pernah baca beberapa bisnismen gitulah dia tuh kayak masa mudamu jangan terlalu dipikirkan kali royal lagi muda royal aja nanti kamu bakal ketemu misalnya teman baru teman yang juga seperti kamu royal untuk misalnya kita pengen jalan kemana ya udah royal aja tuh diri kamu terus belakangan juga misalnya energi itu kan rentan stres tuh jadi aku kayak kalau belanja itu udah misalnya obat stres belanja atau enggak traveling atau enggak ke yang lain makanya sejauh ini buat nabung mungkin kita pelan-pelan terus misalnya ya nggak realistis lah misalnya merit atau membangun keluarga kita nggak ada simpanan atau nggak ada ini kalau aku kayak kita kan punya keahlian kita kan punya skill ini yang bakal laku dimanapun apalagi kalau masalah liburan belakangan kan memang aku kayak di ruang lingkup kerja itu belum pernah sih aku ada cekcok gitu pasti ada aja bos misalnya bos lama manggil ke kerja inilah berarti kan kita udah dapat nih suatu kepercayaan tapi di aset yang sangat berharga ya misalnya misalnya udah benar-benar nalur kita udah harus nikah nih ya aku yakin aja pasti bakal ada duitnya kalau aku kelemahan NFT itu kan dari dalam dirinya sendiri dari Lebih ke nggak berani memulai kali ya. maybe mungkin atau kayak dia bilang belum ketemu mentor yang jelas yang cocok gitu kan Iya. Intinya aku pengen pas ada waktu masnya nggak sih aku pengen sharing atau aku ngobrol sama dia berdua gimana sih pandang dia kan pasti kita
kan punya perspektif beda gitu, pasti unik. Mana tahu Mbak Devi juga punya perspektif lain Tentang? sebagai pebisnis real estate ya. Itu sebenarnya bukan bisnis sendiri kan, kita karyawan orang, cuma ya kerja lepas freelance. Freelance ya. Mm-mm. Nah gitu. Itu juga karena WFH kelamaan, hampir 3 bulan kan WFH-nya ini, sampai hari ini juga belum kerja kan. Dan kayak bingung gitu mau ngapain di rumah sendirian. Ya udah cari kerjaan sampingan. Toh itu nggak tiap hari kerja, cuma kalau lagi ini aja, lagi rajin aja nyari-nyari. Entah perspektif aku doang kali ya Mbak, kayaknya ini susah kerja di orang gitu, bakal lama gitu. Masa sih? Udah mulai gitu. Ya karena nggak tahu tiba-tiba aja misalnya pasti hibernasi udah pengen alas gitu, kantor ketemu orang banyak, padahal nggak ada masalah gitu kan, pengen benar-benar istirahat total, berekspresi mungkin. Iya ya. Mungkin ada beberapa NFP yang kerja bertahun-tahun di perusahaan ini sebenarnya berbeda gitu kan cara mengatasi. Justru kalau aku itu dari dulu sebenarnya pengen banget punya usaha sendiri, tapi kayak nggak berani melangkah duluan, kayak takut nanti kayak masa nanti ngabisin modal kalau nggak paham gitu loh, masa yang banget kita udah nabung bertahun-tahun, tapi kayak habis buat bisnis yang kita nggak tahu juntrungannya gimana, jadi kayak nggak pede gitu untuk memulain duluan. Oke. Sharing sedikit ke aku di kalangan teman-teman ya terkenal ini, aku dapat julukan nih, Pandu itu jago bisnis tuh, jago wirausaha katanya gitu kan, tapi gagal terus. Oke, terus Gagal tapi itu bagus katanya lo, yang penting udah mencoba. Pandu itu banyak itu usahanya gitu. Memang iya sih Kak, kalau dihitung-hitung aku udah banyak kali coba buka usaha, cuman nggak pernah konsisten, artinya udah mulai berapa bulan, ada aja hal yang membuat aku tuh berhenti usaha sampai sekarang. Ntar Kak, ini kayaknya kedainya mau tutup ini. Pada ngangkat-ngangkat bangku ya? Iya udah tutup. Iya, lo udah jam 12. Nah, berhubungan Raja Kopinya udah tutup dan kita terakhir di sini, next time kita sambung, nggak apa-apa ya? Oke lah, oke. Udah diusir secara terang-terangan. Ya, terima kasih banget Mbak Devi. Thank you lo buat sharing-sharingnya. Ini kalau berhasil direkam, ini bisa di-upload beneran? Iya nggak apa-apa, beneran. Serius? Siap. Oke Mbak, thank you. Oke, yaudah dah. Thank you.